Terus teman-teman Zia tiba-tiba malah 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 nyiram air ke Zia, barang-barang Zia ditendang, Zia dijambak kayak gitu-gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazia Kansa Hafiza. Saya biasa dipanggil Zia. Zia berasal dari Bekasi. Zia mondok di pesantren Matolif Putri. Zia masuk pondok pesantren Matolif Putri bulan April tanggal 28 tahun 2026. Zia ingin menceritakan tentang awal Zia masuk pondok sampai sekarang. Awal Zia masuk pondok, Zia dulu sekolah di sana. Zia sekolah dari TK sampai kelas 4. Pas Zia kelas 2, Zia pernah sakit cacar, keikut ujian. Ujiannya nyusul. Terus kata ibu guru Zia, jangan istirahat dulu ya ke teman-teman Zia, soalnya Zianya belum selesai ujian. Kan situnya tuh Zia nggak tahu, soalnya Zia kan belum belajar ujiannya, baru sembuh langsung dikasih ujian. Terus teman-teman Zia tiba-tiba malah nyiram air ke Zia, barang-barang Zia ditendang, Zia dijambak kayak gitu-gitu. Kayak gitulah. Terus di situ Zia nangis. Terus Zia pulang, dia bilang ke mama Zia disiram air kayak gitu-gitulah. Terus akhirnya mama bilang ke ibu gurunya, kok ini anak saya gak ditemenin sama teman-temannya, ini kenapa ya Bu? Terus kata ibu gurunya, enggak, saya mah nggak tahu Bu, saya mah lagi di ruangan yang lain. Terus akhirnya mereka minta maaf ke Zia, tapi baru dua doang yang minta maaf sama Zia. Yang duanya lagi nggak mau minta maaf, soalnya mereka masih kesel sama Zia. Situ Zia maafin karena temen Zia lah gitu, Zia maafin. Nah disitunya akhirnya mereka minta maaf juga tuh yang keduanya. Lalu Zia maafin aja karena kasihan sama mereka. Ini ada satu cerita lagi. Orang tua Zia diejek namanya, ngejek nama orang tua temen gitu. Terus sama dia suka ngejek temen Zia yang yatim piatu, diejek, kamu yatim banget sih, kamu piatu gitu. Di situ Zia sedih, dibilang hitam, dibilang jelek kayak gitu. Di situ ekonomi orang tua Zia turun, nggak bisa nyekolahin Zia lagi di situ. Jadi Zia nggak sekolah berbulan-bulan di situ. Terus ayah udah nggak punya kerjaan lagi. Di situ mama sedih banget, berdoa mulu setiap malam, ya Allah, kapan ya anak-anak saya bisa sekolah lagi? Saya nggak mau anak-anak saya nggak berpendidikan kayak mamahnya gitu. Itu Zia sedih sama mama, ngeliat mama selalu kayak gitu. Kalau di situ Zia sedih karena Zia kasihan sama mama. Dia selalu bantuin mama nyuci piring, nyapu, ngepel, gitu. Di situ ayah punya uang sedikit buat jualan. Di situ mama kepikiran jualan keripik jengkol. Di situ tuh harganya satunya tuh 5.000. Di situ tuh laku, banyak yang beli, alhamdulillahnya laku banget. Suka banget sama masak mama. Tapi mama udah gak jualan keripik jengkol lagi, soalnya keripik jengkolnya alot, gak tahan lama, jadinya nggak ada yang mau beli lagi. Di situ mama nggak tahu. Terus di situ mama bingung cara Zia makannya gimana sama adik-adik Zia, cara bayar kontrakan gimana kayak gitu, bayar listriknya, bayar airnya. Ayah Zia alhamdulillahnya tuh dapat kerjaannya tuh desain rumah. Satu gambar rumah itu 100.000, kadang ada yang 200.000 lah buat sehari-hari. Nah cukup lah buat sehari-hari, tapi di situ tuh gak ada yang mesen desain rumah ayah Zia.
Jadinya mama tuh bingung, dia tuh gimana makannya, semuanya belum dibayar. Akhirnya karena nggak ada pilihan lain, mama sama ayah Jia minta tolong ke saudara ayah Jia, minta tolong untuk apa ya, ngasih buat minta tolong minjem uang ya kayak gitu-gitu. Dan di situ karena saudara Aija kasihan sama Jia, sama adik-adik Jia, di situ dibiayain sekolahnya, dibayain makannya, tempat tinggalnya. Di situ jadi sekolahnya itu jadi situ kelas 4 lagi karena kan dia tinggal kelas waktu itu nggak ikut ujian. Situ dia tuh di situ tuh dia punya temennya itu baik banget sama dia. Tapi ada satu temen yang nggak baik, dia itu suka ngebully, suka ngejek orang, suka mukul orang kayak gitu gitulah. Di situ dia pernah ada kejadian yang bikin yang bikin temen dia nangis. Itu dia marah banget sama dia, soalnya bikin temen dia nangis. Temen dia itu kan lagi diem aja, terus dia malah tiba-tiba bilang, kamu hitam banget sih gitu. Terus temen dia nangis tuh. Di situ dia marah tuh sama dia pengen bantuin tapi dia gak berani. Terus dia bilang kayak begini, kenapa mau ngaduin aja. Nama temen dia itu yang baiknya tuh namanya Apipa, yang jahatnya namanya Di situ bilang, apa lu mau ngaduin ke guru, ngaduin aja lah, orang bapak gue gajinya 7 juta coy gitu. Di situ kan Apipa nangis tuh, kayak kenapa kayak begini, padahal nggak salah apa-apa dibilang item gitu. Terus itu pengen bantuin temen dia tapi dia nggak bisa karena dia takut tuh. Terus di situ akhirnya si sama temen-temennya tuh dipanggil ke ruang guru, terus diomelin, terus dia bilang, terus si malah marahin gurunya, malah bohong ke gurunya. Itu bukan salahnya dia, tapi salah orang lain gitu. Dan di situ Jia udah nggak sekolah lagi tuh karena saudara ayahnya Jia punya masalah sama mama, berantem. Terus dia pindah ke kontrakan di Bekasi. Di situ tuh ayah masih kerja di rumah, tapi di rumahnya tuh alhamdulillahnya rame, banyak yang beli. Tapi dia masih nggak sekolah soalnya masih belum bisa ngebiayainnya. Di situ tapi mulai sepi lagi. Di situ mama bingung mau ngapain. Di situ dia di Bekasi dia sampai Lebaran 2026. Mama bingung tuh cara bayar kontrakannya gimana ya, mama bingung. Dia udah nggak sekolah dia udah nggak sekolah berbulan-bulan gitu. Terus akhirnya mama nelpon kakaknya mama buat minta pertolongan. Alhamdulillahnya ditolongin. Kakaknya mama nawarin mamahnya dia jualan warteg bareng abahnya mama. Akhirnya mama mau nerima. Mama tuh kayak masakan warteg kayak ikan tongkol lah, telur, kentang kayak gitu-gitu. Terus abah kepikiran jadi pesantren aja daripada disekolahin. Tapi kan situnya tuh dia tuh nggak mau sebenarnya di pesantren tuh karena dia lebih nggak mau jauh dari mama tuh. Terus kata mama, dia bilang kayak gini, nggak mau, mama aja nggak mau di pesantren ini, dia mau sekolah aja. Terus kata mama, udah nurut aja sama abah kamu, kalau kamu sekolah ntar kalau tinggal di kelas lagi gimana gitu. Aja ya udah deh. Terus mama juga nggak mau jauh dari anak gitu. Mama juga nggak mau jauh dari anak. Mama juga nggak mau jauh dari anak. Tapi ini demi kebaikan kamu. Dan abah tuh bingung mau pilih pesantren yang mana. Terus kan karena kebetulan ada saudara Jia yang pesantren, pengen dimondokin berdua gitu. Tapi karena abahnya nggak mau, ya udah deh, gak usah, mondoknya di Walet aja mamanya. Tapi mamanya nggak mau, soalnya sendiri kan di pondok yang satunya ada saudara, mendingan bersaudara aja kata abah. Ya udah, di situ dipilihlah pondok pesantren Muthalif Putri. Nah di situ awal Jia masuk itu mbak-mbaknya tuh baik banget, lama-lama dikasih tahu ini dapur, ini kamar mandi, ini ruangannya gitu, kamar yang mau dia tempatin. Di situ pas pertama belajar itu dia belajar matematika karena kan dia belum ngerti matematika.
dia tuh nggak ngerti di situ, nggak ngerjain, dia bingung. Terus ada mbak-mbak yang yang bantuin dia ngerjain tugasnya, akhirnya selesai juga. Terus dia bilang makasih ya mbak, kata mbaknya. Iya gitu. Terus dia di situ dapet temen banyak banget, dia udah kenal mbak 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 itu mbak semuanya ya, dia udah kenal semuanya mbak-mbak. Di situ dia belajar bareng, jajan bareng, main bareng gitu, beres-beres bareng. Pokoknya mbak-mbak di sini baik, ramah-ramah. Abi Umi baik juga, semuanya baik. Dia di sini betah banget. Udah 3 bulan gak kerasa, udah 3 bulan aja. Di sini dia udah pernah ngerasain Idul Adha bareng, jalan-jalan bareng, sampai ada santri-santri baru juga. Kita di sini tuh nggak ada pembulian sama sekali, baik-baik orang-orangnya. Kadang dia juga dibela, sempetlah ada perdebatan, tapi mbak-mbaknya nggak bela dia. Dan memang posisinya yang salah tuh temennya dia baru ngasain dibela tuh cuma di sini doang. Makasih ya mbak-mbak udah baik sama dia. Makasih ya Abi Umi, mbak-mbak pengurus, Mbak Rani yang udah ngedidik dia, yang udah baik sama dia. Dia terima kasih banget buat semuanya. Sekian dari Jia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Jia ada salah kata, tolong maafin ya. Maafin ya.